Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk ngapa niki jenenge? Untuk nambah amal, nambah ilmu. Mudah-mudahan bisa menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dereng ngantuk lah. Biasanya sing pingin nika diparingi es breaking kok kula tunggu endi es breaking-e gitu, es breaking barang. Nggih, Bapak sekalian, yang kedua, marilah kita meluruskan niat kita. Kita datang ke sini dalam rangka menambah dekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kan cuma sekedar mengisi waktu, kesempatan yang Allah berikan kepada kita, mengisi sisa umur yang Allah berikan kepada kita. Karena bagaimanapun kita kan antri. Di malam Sabtu kemarin saya itu ada acara ngaji adik-adik kelas zaman SMA itu. Ada yang dokter, ada yang direktur apa rektor namanya itu, rektor sekolah pelayaran se-Indonesia barang itu. Itu saya ditanya dan agak sulit jawabnya. Ditanya bagaimana? Itu yang betul kita minta kepada Allah, ya, berdoa agar panjang umur atau berdoa agar segera bertemu dengan Allah. Ribon, Pak. Katanya cinta kepada Allah. Jadi kita berdoa diberi panjang umur atau berdoa agar segera bertemu dengan Allah. Kalau yakin kita yang betul nomor 2, ketinggalan. Yakin betul nomor 2. Jadi memang kita itu, waktu saya tanya begitu saya jawab, paling tidak ada dua hadis. Satu, khairunas anfa'unas, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling memberikan manfaat kepada manusia. Yang kedua, khairunas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu, orang yang paling baik adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amalnya, wa hasuna amaluhu. Lah cuma kita kan tidak tahu umur gitu. Kita mau diberi panjang, mau diberi pendek, kan kita tidak tahu umur. Andai kita diberi umur panjang oleh Allah, maka mudah-mudahan dengan umur panjang itu masih bagus amal kita. Jangan sampai kita punya umur panjang kemudian nyun sewu barang sepuh reso popo kan nggih. Jadi panjang umur ning yo apik ngamale. Nah, terus sing Pak Dokter kedua ngenten, biasanya kita kalau sudah mulai sikil mulai gampang gringgingen kuwi tondo awal. Nah, ngoten niku. Mungkin sing mulai keju-keju niku tondo awal niku. Nah, terus Pak Dokter Wang ngendika, tapi ada caranya. Jadi kalau kira-kira kaki mulai banyak kesemutan, latihan jinjit. Ngoten. Karena apa? Katanya darah dari jantung tidak lancar, nonton Pak. Karena beliau menceritakan bagaimana 2 dokter dosen beliau meninggal dunia di hari yang sama, Profesor Samsul sama Profesor Bagio Sukiman, ya, Dokter SS itu yang meninggal dunia hampir sama, 74-76 tahun, nah, nonton. Terus yang Mbak E Sanjang, tapi nanti mulai 76 kok masih hidup, biasanya bablas. Nggih, heran. 80-90 nonton, karena kemarin ada seorang dokter yang usia 76 tahun dan menikah lagi karena istri pertama meninggal, kemudian menikah di usia 76 tahun, Pak. Ini kita sudah nenek nih, kita 20-an tahun, punjul sidik, punjul sakilan. Insya Allah kita, makanya yang penting Bapak Ibu sekalian, kita mencoba berusaha agar diberi umur yang barokah. Umur barokah, umur yang masih kita punyai, yang masih Allah berikan kepada kita gunakan sebaik-baiknya.
Baiklah Bapak Ibu, ini saya sebetulnya yang ketiga ya. Tanggal 20 Juni tahun 2001, Oktober 22 dan Agustus 2023. Tadi saya matur pada Ustadz Miftahul Rosid, besok kalau ada acara jangan ngundang saya, enggak ada bosen gitu. SPN itu enggak bosen ya. Nanti lain saja Pak Ustadz Huri, Pak Ustadz Abu, Pak siapa. Acara kita hari ini adalah peran dan tanggung jawab orang tua beserta anak terhadap pendidikan anak di sekolah. Oke. Jadi Bapak Ibu yang sering muncul di sekolah, ini saya sampaikan dulu apa inti materi. Yang pertama, pahami masalah, tidak tergesa-gesa, kemudian konsultasi, beri dan jadi contoh, doakan, lihat salaf, seni mendidik, jagalah Allah, bi khawatimiha, ikhtiar pasrah. Ini cuma saya berikan sub-sub judul kajenge penak le napa jenenge. Nanti kita berdiskusi nggih. Nah, yang kedua sekalian, seperti yang sudah-sudah, saya biasanya jarang memberikan waktu khusus Bapak Ibu untuk bertanya jawab nggih. Nah, nanti kalau Bapak Ibu di tengah jalan kok barangkali menemukan sesuatu yang butuh disampaikan, langsung disampaikan saja. Nonton nggih. Mungkin dari apa yang saya sampaikan kurang jelas atau mungkin kok monoton lah gitu, monggo. Karena kita kan sama-sama kita belajar bersama. Yang pertama Bapak Ibu, ketika muncul satu masalah di sekolah, kita pahami dulu sebetulnya apa yang terjadi. Apapun, anak kita pulang kemudian cerita, kita dapat cerita dari sesama wali murid, kita dengar dari guru, kita melihat di lapangan, kita pahami dulu. Contoh yang di Solo, ada anak mogok sekolah. Nah, kemarin sampai saya mengundang Bapak Ibu kelas 1 MI di Mahbang sendiri, Mangtung sendiri, karena saya pikir biar sama-sama enak per daerah. Ini yang pertama jam pagi saya mengadakan di Mangtung, berikutnya saya mengadakan di Lemahbang. Ada anak mogok sekolah, tidak mau sekolah, ya gitu. Kemudian orang tua menemui saya menyampaikan, Ustadz nampaknya ada masalah dengan ini dalam bab pelajaran ini, nah begitu. Nah, kemudian saya mencoba ngopo ya, kok begitu ya. Kemudian saya mencoba untuk menganalisa. Kemudian ada anak setiap akan sekolah itu sakit, Pak. Jadi ada wali murid mendekat pada saya, setiap hari Rabu itu tiba-tiba diare. Itu setiap Rabu. Ih, Rabu ngopo ya? Iki iki apa namanya? Penyakit Rabu. Selasa itu sehat, Rabu diare, Kamis sehat. Sesuknya Rabu diare lagi. Iki ngopo di Rabu iki? Saya mencoba gitu. Terus ada anak tidak tahu PR. Ini saya sebut dulu, bakal ada apa namanya pembahasan. Tidak tahu PR. Enak PR dok, boten enten. Matematika nggih boten enten terus begitu. Kemudian ada anak yang sering kehilangan barang. Jadi kita beri semacam kartu. Kita di Solo itu ada kartu tahfidz. Itu ada anak setiap hari pengumpulan kartu mesti hilang, Pak. Saya Pak iki baca ngopo iki? Nanti iki putrane Pak Ustadz iki mosok tak kon nulis saya piye ya? Karena kita punya peraturan sampai tidak membawa kartu kita suruh pulang. Itu. Sampai sekolah pulang, ambil dulu. Tapi dia bilang hilang. Kan repot itu. Sudah karena beli, besok hilang lagi. Nonton. Terus ogah sholat. Nah, anak kita kadang begitu nggih, ogah sholat, mau belajar dolan terus. Nah, makanya kita jangan tergesa-gesa menuduh anak. Mogok sekolah kok dianggap males, belum tentu, Pak. Jadi kemarin waktu ada anak kelas 1 ini yang mogok sekolah, saya mencoba dengan orang tua dialog. Iki bocah ngopo ya? Anak saya sendiri yang sering saya sampaikan di Bapak Ibu, dan kemarin waktu kita mengadakan pertemuan temu cara di MI itu, anak saya kelas 1, Pak. Kelas 1 itu suatu malam itu nangis. Kebetulan saya pas ngajari, ayo kebetulan anak saya ini Pak, anak saya itu kan matur ya, anak saya itu dari anak pertama sampai yang Kakang Ragil ini, itu saya bahasani kromo, Pak. Saya memang punya kerentek, anakku tak bahasani kromo dan ngerti unggah-ungguh itu. Anak saya pribadi itu.
Jadi kalau ini ya, empun maem, empun dongo, empun itu pakai bahasa kromo. Lah anak saya yang ragil ini bahasa kromo Pak. Soalnya bahasa Indonesia. Iki sapa sing ngajari aku ora ngerti aku. Nah, dia malam-malam bilang sama saya, ayah besok ndak mau sekolah. Loh, lah kenapa ndak mau sekolah? Pokoknya ndak mau. Lah ya kenapa? Apa sulit? Enggak. Apa padu sama temennya? Enggak. Apa dengan guru dimarahi? Enggak. Lah ngapa? Pokoknya enggak mau. Terus nangis. Pokoknya enggak mau sekolah, nangis. Duh, ini ngopo iki? Nah, masa anakku ora sekolah dhewe saya gitu kan. Opera ngisi-ngisi ini saya. Ngopo iki bocah iki? Terus coba saya, nek saya kan mencoba untuk Pak, mencoba untuk mengurutkan. Apa pelajaran membacanya sulit? Enggak. Oh, enggak. Kita kok pelajaran kok rapopo ya. Matematika enggak, karena saya yakin anak saya matematika bisa. Karena sejak sebelum sekolah sudah sekolah dolanan ya, dolan sendiri. Baca ya bisa. Baca Arab dia diam. Oh, kata saya oh berarti baik bahasa Arab iki. Saya buka buku bahasa Arab. Mana yang sulit? Ini. Meneng wae oh berarti iki. Pokoknya kalau anak ditanya diam berarti iya kan ngoten nggih. Niku kados nek mbak-mbak ditangleti. Nduk iki ana mas-mas anu nglamar kowe gelem ora? Meneng tok berarti gelem. Nah, ngoten. Kira-kira begitu nggih. Nek zaman saiki mboten meneng, Pak. Gelem, Nduk? Yes. Zaman saiki, zaman milenial. Atira nek hadise suku tuha idruha mboten. Tapi yes. Lah kok meneng bae berarti ya. Mana yang sulit? Sulit. Endi to? Ternyata dia tidak bisa membuat domah, Pak. Kata saya, gampang banget loh domah. Terus, loh gampang toh? Sulit loh. Tak kayak contoh kayak sulit. Coba, nih, ayah besarkan ya, tak gede ke Pak. Kalau gede ke, nonton. Gampang ndak? Dia mulai agak, bahasa wajah nggih. Kok mulai berbinar-binar? Sik, tak gede ke meneh. Wow, gampang ndak? Mantuk-mantuk. Nih, balik meneh. Wah gitu. Begitu sudah Pak nulis utuh wah begitu utuh. Tadi dia buat oh jebel bab domah ta masya Allah begitu langsung berbinar-binar bisa dan besok tanpa disuruh sekolah Pak begitu. Jadi memang oh mas alhamdulillah saya tidak menuduh pemalas Pak. Moga salah malas belum tentu karena apa bisa jadi anak saya pertama Pak nanti kita cerita mulai nggih. Dulu pernah saya sampaikan itu tidak bisa membuat huruf K Pak tidak bisa huruf K tidak bisa nangis juga saya gini dek K kan gampang oh saya gini saya mencoba untuk berteori bocah kui ono sing wong limpat sak kebatamat nonton nggih sekali diajar langsung bisa tapi ada anak yang butuh 3 langkah bahkan mungkin 5 langkah bahkan mungkin 7 langkah dek coba dek anak pertama nih dipisani astane ayah saya begitu ini membuat dari bawah ke atas kemudian ke bawah bocahku kita urungnya ndak coba saiki saka ngisor munggah sik nah ngenten gitu Pak kan ngenten nggih 1 2 3 4 nggih kan niku kalatin nggih nek gurune kan gampang lho kan gampang kan ya guru guru kok ya gampang kabeh wong guru kan gini loh gampang kan guru anak SDMI yang belum pernah TK Pak niku ndamel alif toh tidak bisa Pak kayak anak pertama anak yang saya ragil ini itu buat alif nggak bisa sama cuma ini yang pertama dulu jadi belum ada kata-kata nggak mau sekolah nggak bisa apa toh ya Allah gampang banget dek nggak bisa coba saya tonton ayah tak memegang pensil kamu ya lihat nah ya kan gampang toh nah begitu gampang langsung gawe a terus Pak karena memang kan gampang ya buat kita gampang buat anak enggak gampang Pak maka ada pelajaran narik garis lurus dulu samping kanan samping kiri bawah atas gitu Pak tadi sama membuatkan untuk anak saya yang pertama tadi butuh 2-3 langkah tarik bawah ke atas kemudian ke bawah kemudian kasar lagi
baru jadi huruf K Latin, nonton. Satu. Yang kedua, sakit setiap akan berangkat. Ini bukan anak nggak suka sekolah, mboten Pak. Bisa jadi anak bermasalah dengan gurunya atau dengan temannya atau dengan pelajarannya. Untuk yang ini saya lihat, oh ketok iki wedi karo guru matematika iki. Karena apa? Hari Rabu itu ada matematikanya. Saya melihat dino Rebo, bedanya Rebo dengan Kamis, Rebo dengan Selasa, Rebo dengan Senin, dengan Ahad, dengan Sabtu. Saya lihat iki dino iki mlebu ning ana pelajaran iki. Dino Rebo dino Selasa mlebu, Senin mlebu, Ahad mlebu. Oh, ketoke Rebo iki matematika iki. Nah, itu. Akhirnya ketemu, Pak. Karena apa? Anak sudah down dulu ketika bertemu dengan matematika. Sama dengan kita dulu. Kita waktu sekolah kan diulang guru matematika wedi ya. Wedi nek diduding. Ayo maju, wes ngoplok sih. Takut ya. Tapi nek kita buat gembira, anak ndak apa-apa. Nah, kemarin Pak di Solo itu saya buat acara. Begitu ada kasus 1, 2, 3, langsung saya simpulkan, iki berarti bocah-bocah wedi sekolah. Baik, saya bilang kepada guru kelas 1, tolong Ustazah, mulai besok, karena kita bertemu Rabu, mulai besok hari Kamis sampai Kamis depan, kegiatan harian tomak dolanan makan-makan, tiap hari makan-makan. Enggak ada pelajaran, kalau nonton Pak. Pokoknya makan-makan tok, wis seneng-seneng, plok-plok, jalan-jalan. Nonton nggih, siap nggih, kayak gitu. Jadi mulai Kamis makan-makan, gampangnya begitu nggih, makan-makan, jalan-jalan, sampai satuan. Saya buatkan, saya belikan apa? Terpal, Pak. Jadi terpal, kemudian saya beri kloso karena yang di Mantung kita kan ada Mantung, ada Mahbang ya. Nek di Mahbang itu insya Allah gak ideal karena masjid dengan sekolah satu lokal nggih enak. Kalau yang di mana Mantung itu ini sekolah, kemudian ada jalan masjid. Dulu kita tiap hari istimak di masjid dulu. Cuma lambat laun jalan depan sekolah itu menjadi hampir kayak jalan raya. Jadi jalan tembus. Dulu ketika yang bagian barat masih gronjal, berarti belum jalan bagus, itu yang lewat sedikit Pak. Begitu bagus jalan raya. Nah, kasus ketika anak kita lewat, kemudian ada pengguna jalan kemudian agak ada apa jenenge, sedikit singgungan dengan petugas yang nyeberangkan anak-anak, hampir jotosan gampangnya. Kata saya, mulai besok tidak ada istimak di masjid, kita istimanya di madrasah saja. Kemudian kita punya lantai 2 itu kan agak legar ya. Kita bobol ya Pak. Temboknya kita jebol biar bolong, kita pakai untuk istimak. Ternyata kok istimak di situ ya tidak nyaman juga, karena tiap hari harus ngangkati meja kursi. Akhirnya gini, coba kita pesan meja kecil, kita pesan meja besar, kita singkat semuanya, kita pesan yang kecil-kecil Pak. Pesan jadi, pokoknya setiap hari kita istimak. Tapi repot lagi, hati betul kudu ngangkuti meja, noto, ngangkuti, akhirnya wah kayaknya juga tidak produktif. Coba kita pindah ke bawah tambah sulit. Kenapa? Anak berdiri bendino ngadeg setengah jam, berarti bocah durung sekolah kesel dhisik. Wah mesake iki aja. Akhirnya saya rebukan dengan berapa satid, ada Ustadz Matin barang ini, coba aja kita beli terpal, kemudian terpal dikasih tikar. Jadi anak tiap hari istimak di situ Pak. Karena apa? Ini konsep ya. Ini anak itu berangkatnya seneng, kemudian paginya seneng, itu dia sekolah dengan nyaman Pak. Ini nek nang omah wis bayane mengko petuk guru matematika galak, mengko petuk guru bahasa Arab medeni, mengko petuk guru B Indo sing cerewet, oh sudah masuk sekolah itu Pak. Karena semua guru jadi elek kabeh itu loh. Nah, kesannya kita buang. Pokoknya kesannya adalah bendino seneng. Nah, gitu. Duduk di bawah bareng-bareng karo kanca kancane, rakyat satu patah dua patah kata, duduk itu sudah menyenangkan bagi mereka. Nonton. Akhirnya ya tiap hari. Cuma bukan saya, itu Pak Ustadz Matin yang saya jadi kepala sekolah kemarin tiap hari di MI itu. Nonton ya. Termasuk yang
Anak kelas 1, saya bilang kemarin nanti kita buat kelas 1 nek perlu kita nambah 1 jam. Jadi kalau dulu tiap hari 4 jam, jam setengah 8 sampai jam 10 lebih 10, nek perlu kita buat sampai jam setengah 11. Pokoknya tiap hari harus ada permainan. Kenapa? Anak ben seneng. Nek anak seneng, maka semua jadi beres. Nonton Pak. Niku prinsip nggih. Alhamdulillah kemarin anak yang mogok ya sudah sekolah lagi nggih. Ya mesti tetap saya tetap yang pertama orang tua juga tidak mungkin tinggal diam terus tetap bombong terus. Nah, kemudian yang ketiga tidak tahu PR. Nah ini tidak tahu PR, kita jangan tergesa-gesa mengatakan kowe mesti gojek terus orang genah dan seterusnya. Jangan Pak. Karena apa? Anak kadang pasti tidak ngeh. Apa maksudnya? Jadi ketika guru menyampaikan anak-anak besok PR-nya adalah halaman 3 ya dikerjakan 5 nomor 1 sampai 5. Ini guru ini belum bicara sudah tahu. Buka buku toh. Sesuk PR halaman 3 nomor 1 tekan 5. Kan ngonten niku sudah punya gambaran. Begitu di kelas begitu. Anak-anak besok PR-nya dikerjakan halaman 3 nomor 1 sampai 5. Kita cuma 1 kalimat, tapi anak kadang belum siap. Anak belum siap Pak. Apalagi PR cuma lesan, itu anak nggak siap. Ini buat Bapak Ibu guru asatid. Jadi PR-nya bisa ditulis. Seingat saya zaman kita dulu kan ditulis di kelas itu. Misalkan hari Ahad 20 Agustus 2023 itu dulu begitu. Diajarin nulis tertib. Ya. Soal matematika diketahui ini ditanyakan begini jawaban begini dulu begitu, tidak tahu sekarang kayaknya kok ada lompatan gitu. Jadi tahu anak-anak ditulis PR halaman 3 kerjakan nomor 1 sampai 5 loh nonton. Anak tidak tahu kadang. Itu yang saya sudah matur mungkin yang lalu juga kemarin saya sampaikan di tamu wawancara wali murid. Itu ada orang tua niki rada nggih ngaran rada kebangetan itu. Datang ke rumah saya marah-marah itu. Apa katanya? Ustadz, saya minta guru ini besok jangan boleh ngajar lagi. Loh. Kok jadi kepala sekolah jenengan malan? Besok berhenti saja. Dia tidak tahu pendidikan. Dia butuh belajar lagi. Saya mencoba. Pokoknya nek saya begini, setiap ada masukan ya saya dengarkan dulu. Oh ngaten. Enten apa Bu? Saya gitu mencoba untuk mengakomodasi ya. Ini masa memberi PR halaman 1 sampai 40. Wah. Kalau betul begitu Bu, itu namanya pembunuhan. Gitu kira-kira itu namanya pembunuhan itu. Masuk 1 40. Ya Bu, ngecipi kalau tangleti nek leres nggih betah kalau saya beri peringatan nggak boleh masuk PR kok begitu. Bahkan ada namanya apa itu ayah Edi mungkin ada yang pirsa Bapak Ibu yang jadi guru kan sok buka-buka di internet itu ada namanya ayah Edi itu mengatakan tidak ada PR di rumah begitu tidak ada nek kula ngenten ya tetap butuh walaupun tidak harus banyak. Kelas 1 itu saya bilang pokoknya tiap hari ada PR dikte dari ibunya rakitan 1 sampai 5 sak kata saja. Sak kata itu pun dibantu anaknya. Karena apa? Ini biar berkesinambungan. Nang omah ya sekolah, neng sekolah ya sekolah jelas. Jadi ada PR walaupun 1 2 3 4 5 nomor saja tidak. Bahkan 1 pun boleh. Yang penting aku kudu belajar. Nenek halaman 1 sampai 40. Wah, nganti kiamat orang dino ya ora cilik-cilik. Karena ada juga yang lain juga begitu. Salah tangkap ya anak, kemudian ibunya tuh nemui gurunya yang bahasa Arab itu. Niki nopo leres Bu guru gamanya. Mosok PR-nya banyak sekali. Kalau saya saja mengerjakan ndak rampung 2 hari mosok anak begitu. Oh, anak salah paham. Dah. Nah, besoknya saya tanya Bu guru tadi atau guru tadi, kemarin di kelas ada acara apa? Biasa itu sampai bab apa? Bab ini. Saya mencoba untuk pelan-pelan. Gen tak kroso nek enek laporan bakal langsung saya panggil beri PR ya 40 halaman ya namanya membunuh bukan begitu Pak. Saya tanya pelan-pelan gitu apa ada PR ada PR terus. Oh
Lah kemarin apa PR terakhir? Ya mengerjakan halaman 40 saja. Iya. Ndak 1 sampai 40. Ya ndak lah. Oh, malah bantah. Oh, berarti bocahnya saya ngelindur loh mantan mawon. Bocahnya saya ngantuk ya. Padahal orang tua datang ke rumah itu sampai pidato loh Pak. Saya ya Allah. Ini dia tidak tahu pendidikan. Saya jelek-jelek begini pernah belajar pendidikan. Batin kula, oh elek toh. Kok ngakoni elek. Saya pernah belajar begini. Nggih, Bu, saya dengarkan. Contoh begitu. Nah, anak kita nanti sekalian kalau sampai tidak tahu PR, Bapak Ibu bisa ngontak dengan orang tua yang lain. Anak saya itu ada satu tapi tidak saya sebut yang keberapa. Itu teman dia itu hampir tiap hari orang tuanya ngebel saya. Tiap hari loh Bu. Hampir tiap hari. Jadi kadang ngebel saya, kadang ngebel istri. Ngapunten, niki kelas niki nopo PR-e. Saya buka buku PR-e niki nggih. Besok ngebel lagi. Hampir tiap hari, Pak. Subhanallah. Ini bareng gede ya pinter itu. Bareng gede ya pinter, subhanallah. Artinya kita tidak usah malu memastikan Pak D boleh apa Pak apa Bu iki anak kelas iki PR apa toh. Nah gitu. Kenapa? Untuk memastikan bisa jadi anak tadi pas blank, pas ranggatekke mungkin pas ngalamun tidak tahu PR. Kita jangan nuduh kowe gocek wae dasar wong bodoh masake malah ngoten nggih. Sampai ada simbah-simbah itu, saya dapat cerita juga. Simbah-simbah ngajari putune. Masih sama kelas 1. Ora pinter-pinter. Nganti gregeten simbah tadi gini. Gregeten aku tak kei dikte, tulis. Maaf nyun sewu kalau nyebut kata-kata buruk. Ditulis ki ayo. P E K O K ditulis diwaca pekoko. Wah simbah tambah bludak. Karepe ngelokke putune ngoten lho ya ora bener kuwi. Jadi dikon nulis per huruf kok maca. P ayo E K O K meneh diwaca pekoko. Dikan contoh nggih. Nah, jangan begitu kasihan. Karena bisa jadi omongan kita jadi doa. Kemudian barang hilang. Bapak Ibu, kalau putra putri kita barangnya hilang, ada satu atau dua kemungkinan. Satu, memang hilang betul, dia nggak stay. Nomor dua, mungkin diberikan kepada orang. Bisa jadi memang dibuang. Kenapa? Ben ganti sing anyar. Oh enggak, pengalaman soalnya. Bisa jadi dia buang. Bu hilang Bu, tumbas melih mergane ngerti kancane duwe stip sing apik, aku pengen kaya kuwi, mula sing tak guang tuku sing kae. Begitu. Dan anak nyusawin, anak kita kalau pulang ke rumah kemudian membawa barang, nyun sewu anak didhawuhi mengembalikan barang itu. Kenapa? Kita hanya mencegah jangan sampai anak kita mencuri barang. Anak itu kalau ngendikane para dokter nggih, tidak bisa membedakan antara yang fakta dan fantasi. Jadi anak jipuk barang ngomongnya aku mah nemu barang kok, wong barang mana gonjol tas dhewe ujug-ujug kok, ora ujug-ujug wong mbok jipuk mbok lebokke kok. Nek sekali, dua, tiga kali akan terbiasa menjadi penyakit, dan itu terjadi. Oke. Itu yang pernah saya matur dulu, mungkin saya ingatkan lagi. Jadi pas kita ngawasi, saya punya gampangnya ngawasi pondok lah, pondok. Itu ada anak dilaporkan, Ustadz si fulan ini Ustadz sering mencuri barang. Lah apa yang sibuk? Ya pulpen, ya pensil, ya ini ya itu. Bahkan dia tuh Ustadz kemarin mengambil sabun Ustadz. Jadi rinso bubuk itu temannya punya baru diletakkan di bekas apa? Aqua apa jenenge niku? Napa jenenge? Aqua galon. Galon gede nggih napa jenenge? Botol. Aqua botol niku plastik niku. Itu kemana saya butuh. Teman ini ndak bawa, ndak punya. Lah kok sisuke kok tinggal separuh, yang ini jadi punya. Kan dicurigai. Pinjem barangku ora kok, aku duwe dhewe kok. Akhirnya lapor pada saya. Lah padahal besok itu hari pemulangan. Nggih.
besok pemulangan, hari ini harus selesai. Saya gini, kita apa ke bocah iki. Ini laporan sama, ini sama, itu sama, tuduhan pada anak ini. Kemudian saya panggil satu persatu biar tidak terasa nggih. Saya panggil satu persatu, saya urutkan, fulan masuk. Kamu begini ndak, cuma emang dalam hati iki targetnya si bocah iki. Tapi semua sama, porsi saya panggil, saya tanya, saya suruh bersumpah dan seterusnya. Lah, sampai anak ini saya buat terakhir itu. Saya tanya, kamu tahu? Enggak tahu, Ustaz. Kamu tidak ngambil? Enggak, Ustaz. Enggak ya. Kamu sanggup sumpah? Sanggup, Ustaz. Tenan? Saya itu, Ustaz. Sumpah ya? Enggak, Ustaz. Sumpah betul. Demi Allah saya tidak mencuri. Cuma kalau kok konco kanjen do laporan ngono. Terus saya gini. Kamu tenan? Kamu enggak ambil tenan? Bener, Ustaz. Orang apa sih? Betul, Ustaz. Tenan? Ustaz, ngene wae. Iki ono sing nonton perbuatanmu. Kula mboten mong kanca nggih. Ono sing nonton, karep kula Allah ngoten lho, Pak. Iki ono sing nonton perbuatan kamu. Kalau kamu terus terang, kamu membuka, maka akan saya tutup masalah ini, selesai, kamu aman. Tapi kalau kamu tidak ngaku, nanti yang melihat akan saya minta untuk cerita di hadapan teman-teman kamu. Lo jadi nggih gambling niki, Pak. Gambling antara ya karo ora iki. Nek nganti ora tenan aku isin kan ngoten. Nek cara digedak ya. Engko nek kowe ora ngaku, sing nonton perbuatan kamu akan saya suruh cerita di hadapan teman-teman kamu. Kula nggih batin ngantek dhek tetep ora muni. Ya ngono aku muni apa kowe ya. Bismillah kula wonten mawon. Bismillah. Wis saiki metu, saya beri waktu 5 menit berpikir, nanti masuk lagi. Nek kamu ngaku, tak tutup masalahnya. Nanti saya yang membalikan barang-barang itu atau kamu kembalikan. Nek kamu tidak terus terang akan saya bongkar. Silakan keluar dulu. Kalau ngerapal donga, Pak, ya Allah, mugi-mugi ngaku ya Allah. Begitu masuk duduk apa katanya? Ya Ustadz, saya pelakunya. Alhamdulillah, masya Allah, subhanallah. Tujuannya kayak mending ngaku, nek ora aku muni apa? Ya sudah, kamu ambil apa? Ya saya ambil rinso, ambil insya, sekarang kembalikan semuanya. Ternyata juga mengambil baju gurunya, Pak. Nekat banget itu, subhanallah. Termasuk dia sempat bawa uang apa itu dari rumah itu. Nah, ternyata Bapak Ibu yang begini ini itu didapat dari ibunya. Ibunya ternyata suka mengambil barang ketika belanja. Okay. Luar biasa itu. Orang kampung sampai apal, tapi beliau sampai tidak merasa. Belanja rampung, nanti sak jumput Lombok, sak jumput Brambang, nanti ambil kacang dawa 1, 2, 3 dan didudut leboke plastik sampai begitu. Saya masya Allah, yang jenenge harta itu begitu ya. Harta haram dimakan anak istri jadi seperti itu. Nonton. Kita dulu punya apa namanya? Teman guru guru di SLB nakal apa ya, SLBE, beliau Ustaz Abdullah Husain tapi sudah meninggal dunia. Itu beliau itu guru sekolah khusus anak nakal. Jadi kalau daftar ditanya, nek nakal diterima, nek enggak nakal enggak diterima, Pak. Beliau tidak sendiri, emang khusus anak nakal. Nakalnya di mana, Bu? Nakalnya begini-begini. Oh, enggak boleh, jangan di sini, masih baik ini. Ini apa, Bu? Ya boleh terima, itu begitu. Jadi ada yang suka mencuri, ada anak kalau di kelas nyun sewu suka ucul kelambi, Pak. Anak putri. Neng kelas ucul kelambi. Ada yang suka ngerusak barang, tiba-tiba piar pecah kaca. Engko pas ngasuh piar pasnya jatuh. Piar, bukan piar, blak, mejanya jebol, begitu. Ada begitu, Pak. Memang suka ngerusak. Nah, kemudian Ustaz dosen cerita. Jadi anak ini kemudian kita datang ke rumahnya, kita kunjungan ke rumah, visit ke rumah. Ternyata tadi anak yang suka lepas baju itu ibunya wanita nakal. Jadi ada semacam korelasi, Pak. Kemudian anak yang dia suka mencuri itu bapaknya emang tanda petik suka ambil duitnya kantor gitu, Pak. Karena kasus. Yang suka merusak ternyata nyun sewu merusak pagar ayu, pirsa nggih. Sing enom ora ngerti iki. Pagar ayu ki apa ya? Pagar apik wae ayu ya.
merusak pagar ayu, masya Allah. Sampai ada anak yang tadi yang suka mencuri, yang bapaknya tanda petik koruptor itu, dia kan kleptomani Pak, suka mencuri barang. Pokoknya ada barang hilang, pokoknya dia dituduh. Ndi, niko balik ke, balik ke. Suatu hari ada anak kehilangan duit, dia dituduh juga. Balik ke, anu pun kalau simpen nang ndi, teng niko bur sekolah. Ayo cipok, kali Pak Guru, diantar Pak Gurunya. Jadi belakang sekolah itu ada sungai Pak. Nanti niko teng wingking belakang, sudah sampai belakang sekolah. Nanti tengah kali, nanti tengah kali meliku. Aji Pok, Pak Guru mawon. Akhirnya Pak Gurunya ngelinting celana, terus jalan ke tengah sungai. Nanti tengah ndap watu nanti niku. Begitu waktu dibuka, bocah kemekelan Pak. Guru dihapusi Pak. Subhanallah, subhanallah. Itu contoh begitu. Bahkan ada guru itu pernah kata beliau, "Kulon niku motor kula saya apik, tidak ada masalah. Suatu hari digenjot ora gelem, tonton bensinnya jek utuh, ditonton busi ora masalah ngopo. Dia kepanasan gembroblas, bocah sing bling nggo kakaan apa? Kenal pote guru diparingi kayu, Pak. Subhanallah. Ini ya jeneng cah nakal ya biasa malah. Oh, bocah nakal tenan. Subhanallah. Wonten, Pak. Memang khusus anak nakal. Nah, cuma Bapak Ibu, kita pantas untuk mencegahnya. Okay? Mencegah harus kita cegah. Termasuk ogah sholat. Anak tidak mau sholat, jangan-jangan kita yang salah, kita tidak tahu. Jangan nuduh, wah iki bibit setan iki, ora gelem sholat iki. Ampun. Jangan sampai, okay? Kita jangan sampai tanda petik nuduh anak enggak baik, ngomong sing merapik. Ampun, jangan sampai. Itu yang kasus yang saya juga sering menyampaikan. Suatu ketika diminta istri untuk belanja, Pak. Belanja di dulu namanya kamar mati, perapatan kamar mati ke utara, karena dulu itu kamar mati rumah sakit pusat. Ke utara itu ada warung belanja, saya belanja di situ. Lah samping kiri saya ada ibu-ibu. Nampaknya ibu-ibu ini kenal sama penjualnya. Lah si penjual tanya pada ibu tadi, "Pripun?" Halus, tanya halus. "Dos pundi kabari Keng Putra?" Kan bagus, Pak ya. Tidak mengatakan, "Piye kabari anak?" Kan enggak begitu. "Dos pundi kabari Keng Putra?" Wah, halus banget itu. Kata ibu tadi, "Anak kula to?" "Niku anak setan kok." Astagfirullahaladzim. Iki sing ngomong setan berarti iki. Anak setan. Subhanallah. Mungkin saking nakalnya nggih. Padahal kata saya tidak ada anak nakal, enggak ada. Yang ada adalah orang tua yang tidak bersabar. Hati Bapak Ibu, nek Bapak Ibu dulu pernah nyun sewu kasar pada anak, mbuh ditabok, dipukul, dijiwit, kita pantas istighfar. Istighfar, minta ampun kepada Allah. Tobat kepada Allah. Kenapa? Kita salah, tidak boleh. Karena kadang begitu, anak seperti ini tidak mau sholat, jangan-jangan dia kesel, jangan-jangan dia sakit, jangan-jangan sesek. Suatu hari Kamis, katanya pertemuan dengan kan saya punya kelompok ngaji, saya pertemuan. Sedang enak-enak bincang-bincang, tiba-tiba dia diam, meneng baik sampai gini. Saya, wah ngopo iki. Setelah beberapa kali kemudian dia gini lagi, Ustaz, saya emang sakit gini sudah lama Ustaz. Tiba-tiba sesek sini saya, kadang kepala saya, sehingga saya tidak bisa apa-apa. Oh, masya Allah, berarti wong loro lah betul. Kita tidak tahu, anak kita juga sama, bisa jadi begitu. Terus bagaimana? Yang penting kita membiasakan. Jadi banter enggak? Yang penting kita membiasakan. Cuma Bapak Ibu sekalian, di dalam hadis itu kan Nabi nyuruh muru auladakum bisolah inda sabain. Perintah anak kamu untuk sholat sabah atau sabah itu, untuk sholat di usia 7 tahun. Nonton. Artinya apa? Sebetulnya mulai 7 tahun anak baru diperintah sholat. 6 tahun ya andai kata diperintah asal lalu saja tidak apa-apa. 5 ya boleh. Tapi tidak sholat masih belum apa-apa. Tapi 10 tahun tidak mau sholat dipukul. Di Solo nanti Bapak Ibu, ini bukan Ustaz Rosid ya, mungkin nanti mau ngundang namanya Pak
apa namanya Pak Budi Waskito nggih, Semanggi gitu. Kita punya teman Pak Budi, ngomong enggak ada di sini orangnya nggih, tapi nek masuk di nanti jadi kamsat ya. Enggak apa-apa kalau tahu, wong juga maklum. Beliau itu adalah teman kita, teman ngaji, tempatnya di Semanggi sana, itu punya anak 6 nggih. Anak 6 itu 1 di ITB, 2 di UGM, 1 di Undip, 1 UNS, 1-nya di ITS. Kan sekolah-sekolah bergengsi itu, bergengsi semuanya itu. Nah, cuma saya salut dengan metode pembelajaran pendidikan beliau di rumah. Itu beliau mengatakan sama ya, Ustadz, waktu dulu ketika Ustadz menyampaikan bahwa anak sekolah umur 7 tahun, maka saya patuh Ustadz. Anak saya 7 tahun baru sekolah. Itu begitu. Padahal saya malah 6 tahun beliau 7 tahun. 7 tahun sekolah. Anak saya yang kelas 3 itu pernah Ustaz tidak mau sekolah sama sekali. Kata saya enggak apa-apa. Yang penting bocahnya seneng, gembira, kemudian hormat pada orang tua, taat pada orang tua, ora sekolah ora popo. Ning kudu belajar. Ngoten nggih. Boleh tidak sekolah, ning tetap belajar. Gimana belajarnya? Belajar di rumah. Diajari Pak Edi. Nonton, diajari dewe sampai satu hari anak yang ini, yang kata beliau itu anak yang ke berapa ya? Kelas 3 SD waktu itu. Itu diajak jalan-jalan naik sepeda ontel, Pak. Kepanasan. Ya. Jadi kalau Semanggi sampai panasan ya kira-kira mungkin ada 10 kilo barangkali ya. Ada Zat ya? 10 kilo ada ya. Sepeda ontel di sana. Untuk apa? Melihat pesawat. Berarti bocah sekolah malah diseneng-seneng ke. Nonton, Pak. Ini nggih butuh nggih butuh apa? Butuh apa namanya ya? Apa namanya? Butuh yang pas gitu loh, Pak. Nah, anak diajak ke sana cuma melihat pesawat, mabur miduk. Nah, dalam salah satu episode dialog kata bapaknya itu bertanya, "Le, weh seneng ora dadi pilot, Le?" Ya seneng. Apa seneng? Karena begini begitu ngono. Kira-kira nek wong dadi pilot kuwi pinter apa ora? Lho pinter. Kira-kira sekolah apa ora? Sekolah. Oh, dadi kudu sekolah. Iya, kudu sekolah. Oh ngono ya. Dadi ki mau kan jenenge pengen di pilot. Pinter, berarti sekolah ya. Iya sekolah ya. Biasa sekolah. Masya Allah. Sekolah dan langsung melejit sampai ikut program apa namanya itu? Akselerasi dan bisa kuliah. Ini bab anu nggih. Bab keberhasilan metode tadi, pendekatan orang tua kepada anak seperti itu. Nah kita juga sama. Yang saya dulu pernah matur, perso Agim ya. Masih ingat enggak waktu saya cerita Agim dulu? Lupa ya? Nggih yang ingat nggih, kalau Bang Suli nggih. Agim itu dalam salah satu siaran televisi ketika diundang bercerita. Saya taunya bukan di TV, Bang, TV, tapi di YouTube ya. Saya lihat kok apa namanya pengakuan Agim Bapak itu saya buka. Agim dulu itu karena dia kan ustadz ya, ustadz dan cukup kondang waktu itu, sering kemana-mana. Maka namanya ustadz kan punya garis ya, punya target. Anakku kudu apik, wong bapak ustadz kudu apik, tertib, jamaah ke masjid begini. Tapi wujudnya apa? Kekerasan, Pak. Kata beliau sendiri loh ya. Nek gugai gebuk, subuh tangi anak sampai akhirnya nggak mau bangun, Pak. Mergane bapaknya keras. Dan ketika bapaknya pulang ke rumah habis ngisi pengajian, anaknya melayu kabeh. Gak ada paknya galak, Pak. Gitu. Enggaknya tidak sama sekali. Cuma namanya ilham, alhamdulillah ya. Agim itu mengatakan begini. Wong ngakuin nanti ngisi pengajian kok anak malah melayu kabeh. Ngopo sebabnya ya? Apa sebabnya aku kasar ya? Akhirnya konon kata Agim sendiri, saya mengubah pola. Kalau kemarin saking saya itu punya apa namanya, punya target, gue kudu tangi subuhan masjid. Sekarang saya ngubah caranya. Pelan-pelan saya datangi ketika adzan subuh. Namanya Ghozi nggak salah. Ghozi nak bangun nak, sudah adzan subuh nak. Anaknya melek. Mungkin batin. Iki malaikat. Apa bapakku, pakku biasanya jotos kok itu malah ngomong apik men. Itu kata Agim juga, Pak. Subhanallah. Anaknya malah bangun, subhanallah, bangun datang ke masjid dan jadi baik. Akhirnya berubah. Agim berubah yang dulunya keras menjadi tidak keras. Contoh begitu.
Nah, jangan-jangan kita juga sama. Gandeng aku ngaji biasa taklim, aku dididik kon tertib salat, kok anakku ora salat. Awas ki. Ini yang saya bar kuwi bar nonton wong diruyah, sing tak gebuk dudu awake ning setane. Ning sing benjut anake. Sing tak gebuk setan yang nempel nang awakmu dudu kowe, ini sing benjut anake. Kasihan, Pak. Kita yang salah kok. Nggih, kita yang salah nggih. Boleh anak saya itu yang ini yang pertama, yang terakhir ini juga sama. Karena saya waktu ngaji dulu Ustaz Abu dengan saya. Waktu ngaji surat Luqman itu kan kalimat ya bunaya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Waktu itu seingat saya dan saya tulis di Quran saya, boleh untuk awal penanaman akidah. Oh, ngaten. Itu dari hadis ketika ada seorang sahabat, tanda petik belum sahabat waktu itu, datang pada Rasulullah, "Hei Muhammad, ini ada bibir sak lembar itu milik siapa?" "Milik saya." "Kamu mau?" "Nek mau ambil semuanya." "Ning Islam sih lo ya." "Ayo, gelem no." Masuk Islam akhirnya. Begitu masuk Islam langsung dia pulang kamunya dan berteriak-teriak, Pak. Apa katanya? Nek mungkin bahasa kita, "Hei Pak De, Bude, boleh paling apa Islam kabeh. Muhammad tidak takut kepada kemiskinan." Akhirnya apa? Sak kampung Islam semuanya. Dan sahabat tadi bilang, demi Allah, pagi yang manfaat buat saya, yang besar buat saya adalah bibir sak lembah. Tapi hari ini, sore hari, yang satu adalah, yang paling penting adalah iman dalam hati. Itu kan contoh, Pak. Contoh pemberian hadiah di awal itu boleh, mantan. Lama gua bisa jadi anak saya yang 1-2 dulu waktu saya masih di Manahan, saya masih ingat itu masih kecil, masih usia TK waktu itu saya minta untuk puasa Syawal, Pak. Ayo sinten sing purun puasa Syawal, mungkin nek purun ayah paling hadiah 10.000 nonton. Bocah kan seneng, Pak. Nek ade nggih apa 10.000 mah nonton. Anak kan seneng banget itu. Wah, 10.000 banyak sekali. Akhirnya apa? Mau puasa Syawal padahal masih usia TK, Pak. Tapi saya mencoba membantu. Apa itu? Saya belikan kolam plastik loh, Pak. Kolam plastik 1.000 dulu ya. Sebol saya kayak banyak, ayo ngene. Ben siang benawan ciblon nang kene nunggu adzan maghrib, masyaallah. Lah mau pas adus apa ngombe ngerti aku. Sing penting carikan kolam benawan ciblon ya. Itu gitu. Artinya boleh nggih sebagai awal. Ogah makan juga sama. Lah jangan-jangan ogah makan karena kebanyakan jajan. Ngoten nggih. Ini kasus-kasus. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang berikutnya adalah kita jangan malu untuk datang kepada orang-orang ini, psikolog. Nggih. Nek Bapak Ibu kok ngalami anaknya kok ada yang sesuatu, maka datang kepada psikolog boleh. Ya ragat, emang ragat. Atau pada psikiatri boleh. Karena ini yang satu kan psikolog kan bapak nggih. Kalau sang psikiatri kan dokter nggih. Barangkali butuh diberi obat. Karena ada anak kita yang memang sampai sekarang masih ada yang diberi obat. Karena apa? Ini anak ada sesuatu, maka diberi obat. Nah, jangan-jangan begitu. Atau datang kepada asatid, "Ustadz, ini saya mau Ustadz lapor anak saya." Lah kalau Ustadz kan cara pandang agama nggih. Mungkin akan begini. Coba kowe sok sedekah apa ora? Jarang Ustadz, coba sing sedekah gitu. Basilah ya. Kowe sok tahajud apa ora? Betul nanti Ustadz, coba tahajud. Donga marang Gusti Allah. Nah, gitu. Karena apa? Bisa jadi kamu kurang doa. Bisa jadi sholat kamu yang kurang beres. Itu ada di Bukhari, saya sudah pernah menyampaikan dulu. Fitnatu rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi wa waladihi tukaffiru as-salatu was-saumu was-shadaqatu wal amru wan nahyu. Fitnah yang menimpa seseorang kaitan dengan dirinya, hartanya, tetangganya, bahkan anaknya, maka terbalik nggih, dapat dihapus dengan sholat, puasa dan sedekah. Kalimatnya tukaffiru as-salatu was-saumu was-shadaqatu wal amru wan nahyu. Amar ma'ruf nahi mungkar. Nggih. Anak kita kalau berbuat salah, Bapak sekalian, jangan sungkan-sungkan memberikan peringatan. Adik, nek kata psikolog ya, lebih baik kalimat perintah, bukan larangan. Bukan, jangan tapi pengen yo gitu. Misalkan
Dik, ojo bengok-bengok, tapi Dik, iki tolong ibu tumbaske gula pasir. Nah, itu namanya perintah nggih. Itu mengalihkan. Ojo ngono tapi ngene yo, lah ngono. Karena anak lebih ndak suka dilarang, katanya begitu. Nah, kita mencoba memenuhi ini penelitian gitu. Jadi bisa jadi begitu. Jangan-jangan kita yang salah. Nah, kita mungkin kan puasa. Itu ada tamu ke rumah saya sekalian. Ada tamu dari orang kemudian dihubungkan dengan saya, datang ke rumah, katanya direktur bank syariah di kota Solo. Cuma nggak nyebut bank apa, nggak nyebut. Waktu datang bawa mobil besar ngebaki dalan itu. Suami istri ketok wangi kopen kan kita ya. Wangi segi kopen kita ya. Karena bajunya bagus, wajah juga bersih ketok wong didit itu. Cerita apa? Ustadz, anak saya tuh nakal banget Ustadz. Nakalnya gimana Pak? Masa dia itu dalam setahun ganti motor 5 kali Ustadz. Ganti motor 5 kali itu. Anak SMA kelas 1. Padahal dia itu orangnya, saya tanya, dia di rumah bagaimana? Dia manut Ustadz, manut. Cuma dia tuh pinter, kalau pas pengen sesuatu itu kelihatan baik, bantu orang tua, sholatnya tertib. Besoknya, Pak minta motor Pak gitu. Saya beli, wong duitnya oke. Saya mencoba untuk berteori. Maaf Pak, anak nakal itu ada 2 pilihan. Satu, dimanja banget, yang kedua dikasar banget. Nonton. Yang mana Pak? Yang pertama nampaknya. Soalnya saya sering sama anak ini, anaknya cakep. Waduh. Berarti dimanja. Oh gitu. Nggih Pak. Nek di dalam hadis terus saya baca hadis tadi, fitnatur rajuli bi'ali. Lah coba Pak, barangkali nek panjenengan mau silahkan berpuasa. Wah, saya puasa ndak kuat Ustaz. Saya tak sedekah aja. Pak, nek orang kaya sedekah itu kecil, Pak. Tapi nek orang kaya yang besar adalah berpuasa. Nek orang miskin jangan puasa, bendina poso wong miskin kok. Rasane kongkon poso bendina. Nek wong melarat kuwi sedekah. Wonten. Oh, gitu ya. Ya cobalah. Masyaallah. Jadi anaknya itu mutung gara-gara apa? Saya lupa berapa. 15 pelajaran yang 14 itu remedi, Pak. Jadi 15 14 abang kabeh itu gitu. Karena apa? Dia dulu ketika masuk sekolah pertama kali diomongin sama wali kelasnya. Nak, pokoknya kalau kamu tiap hari masuk tidak terlambat, pasti naik kelas. Ning ra tau sinau. Ning yo tepat, ndak pernah terlambat, datang tiap pagi. Mending mangger ulangan rasa apa-apa ora tau buku. Akhirnya dia mutung. Dulu katanya guru begini, kalau saya ndak terlambat akan naik. Kenapa ndak naik? Lah kamu ndak bisa pelajarannya. Marah gitu. Nah, 3 bulan kemudian saya dapat laporan dari mereka, anaknya itu naik, kemudian menjadi orang yang paling baik bacaan Qur'annya, Pak. Masya Allah. Apa itu? Berpuasa. Nah, jangan-jangan kita juga begitu. Kita yodite orang oke ning kerap jajan. Misalkan ya, saya sudah matur nggih. Sing putri mau jarene esuk urung sarapan, sing kakung wis do nyoto. Ah, gitu. Sing putri nang maisasa, sing kakung aku tak nggowe sekilo nyoto, 2 kilo genti bakso, 3 kilo mulih-mulih. Aku kok kesel banget tak leren sik, padahal pareken ya. Contoh begitu loh ya. Kadang kan gitu ya. Yang sing putri nang dalam. Nah, jangan-jangan begitu, Pak. Kita butuh memperbaiki amal kita. Atau mungkin sholat. Itu yang saya pernah matur lagi ini pokoknya mengulang-ulang. Ini sampeyan iki. Saya bawa jam. Jam itu, Pak? Jam 10. Oke, mungkin nek pun ngantuk kok dikabari ya, Pak ya. Londek insyaallah. Itu yang amat contoh yang juga sering saya sampaikan adalah ketika ada anak kelas 1 SD atau TK gitu. Itu nakal banget dalam bentuk berani kepada orang tua, Pak. Berani pada orang tua yang marah, anak dipukuli, belas tidak nangis, orang tua malah dipentelengi, mencucuk lambe ini. Masih ingat nggih? Yang dipukuli yang pak itu. Dipukuli kanan kiri dengan sandal, bukan tangan, sandal. Pak. Anak belas ra nangis, mau mencucuk tok, kalau menteleng ibu dipentelengi.
Akhirnya ibunya yang nangis, saya tanya, masukkan, saya bertamu itu. Saya masuk ke ruang tamu, saya tanya, ada apa toh Bu? Anak saya ini Masya Allah, ngendikane ora sak baene, nakal. Saya lupa kata-kata yang berengkele macam-macam itu. Oh ya penek jin ya, mosok wong den apik saya gini-gini. Yang saya salut adalah ucapan beliau, tapi saya yakin Allah pasti menjawab doa saya. Setiap hari saya berdoa, saya sholat tahajud minta kepada Allah agar anak saya jadi baik. Saya sebut anak saya tiap hari, tiap malam. Disebut namanya tiap malam. Sampai saya siapkan 2 kain kata beliau. Saya tanya, kain apa Bu? 1 kain sajadah, yang 1 untuk menyeka air mata saya. Saya pasti kalau mendoa dan nyebut ini, saya pasti menangis. Gitu. Dan ternyata apa? Itu kan kelas 1 apa kelas TK nih? TK. Itu 12 tahun kemudian si anak jadi hafidhul Quran, Pak. Iya. Anak jadi hafal Quran, gitu. Karena apa? Ini doanya orang tua, Pak. Ngerti nggih? Kemudian Bapak Ibu, jangan malu untuk tanya kepada praktisi pendidikan. Mungkin gurunya atau mungkin guru yang lain, atau mungkin datang pada orang tua, pada orang tua kita, pada bapak ibu kita, pada orang yang dituakan. Kita pokoknya mencari mencari jawaban, mencari solusi. Ustadz atau Mbah, Pak D, kok anakku kok nakal banget ngopo ya? Kok anakku ra gelem sekolah ngopo ya? Kok pengin ngene kan gitu. Atau wong pinter. Ini bukan wong pinter dukun loh ya. Bukan dukun nih. Ning wong pinter tenan maksud saya. Wong sing mudeng. Nah, begitu, oke. Okay? Kenapa? Barangkali kita belum tahu. Yang penting jangan malu untuk datang kepada orang-orang yang kita anggap mampu. Bisa jadi orang pertama nggak tahu, orang kedua tahu, orang ketiga tahu, bisa jadi. Aku tak tahu Pak A, kok kaya ora mantep jawaban ya. Takut pada Pak B, kok kaya ora mantep ya. Tanya pada Pak C. Oh, kita iki jawabane kita Aku sing rodok kemampengan sing golek duit iki. Aku nggar subuh biasanya mari jam 5. Kadang jam setengah 6, kadang jam 7 kok kisah sing salah. Siapa yang bongkar? Mungkin Pak Ustadz tadi yang membongkar kesalahan saya. Atau mungkin kita diingatkan, "Jese, aku tak tokon. Kuwi sedina buka api pirang jam?" Ora suwe kok. 8 jam tok kok. 8 jam tok. Kowe buka HP benda 8 jam ngopo? Ya macam-macam ya, buka status. Buka TikTok barang, jangan. Mosok wong tua kesuwen. Nek cah nom rada-rada nggih. Kita kadang jadi bapak ibu itu mestinya sudah bukan masanya mestinya. Nonton. Nanti bapak ibu, kita kalau malam tidak bisa bangun, coba nggih di introspeksi ini. Jangan-jangan kita salah di situ. Sing serang bal nonton bal terus, wah bendera bal terus. Sering nonton gol tok. Gol tok Pak itu Pak. Bukan bal-balan gule Pak. Ditonton bendera gule terus. Sing seneng napa niku? Apa? Bantingan apa namanya? apa? MMA. Bentuknya MMA terus, Masya Allah. Sing senengane nek ibu-ibu kan basa masak-masak nggih. Dadi buka masak-masak ngeces to. Regane larang, ganti liyane, larang ra iso meneh. Amun mbok sanes mawon nonton mawon. Kadang tergantung ke kesenangan kita masing-masing. Nah, mestinya sudah masanya bukan. Bapak Ibu sekalian, aplikasi untuk kita tuh luar biasa. Kitab itu banyak sekali. Kitab apapun ada, Masya Allah. Dan gampang tinggal di copy masuk bisa. Itu bab kitab ya. Atau mungkin bukan kitab buku lah, Masya Allah. Artinya buat kita itu sebagai kemudahan, okay? Kemudian Bapak Ibu, ini subjudul memberi dan menjadi contoh. Memberi dan menjadi contoh. Saya dan Bapak Ibu kita kadung menjadi orang tua. Ini saya ingatkan ya. Kita kadung jadi bapak, kita kadung jadi ibu. Maka jangan jadi anggota NATO. Napa NATO nih? Not action talk only. Mana apa nih? Not action talk only. Omong tok rata obah. Ayo ngaji. Bapaknya buka TikTok. Ibu ngono barang. Ayo kowe nggarap PR. Engko ibuke buka status kancane terus guyang-guyu dhewe. Jangan. Anak nggih pengen, Bu. Anak kita pokoknya kalau hari ini
nyun sewu nggih, hari ini kok tidak nggathok kepada HP, kita setengah berhasil, Pak. Saya banyak nemui teman-teman kita, ya Allah, anaknya madu bapake, anaknya madu bapake, madu piye? Ngerebut HP ini, Pak. Wah, ngantek ulang-ulangan. HP Pak, wah ngantek ulang-ulangan. Masya Allah, gitu. Saya pernah pas di antar jemput di sebuah tempat untuk taklim juga itu. Ini sing nyupiri bapaknya, anaknya bola-bali, Pak, HP ini Pak. Masya Allah, gitu. Padahal ada orang lain yang bukan siapa-siapanya, orang pekewo. Terus bagaimana Bapak Ibu kita kalau buka HP sebisa mungkin meminimalisir buka HP di hadapan anak-anak kita, okay? Karena apa? Anak yo pengen loh. Wah, Bapak Ibu guyu dhewe ngopo ya? Sing tonton nopo kuwi? Pengen ya ngonten. Karena apa? Pengaruh. Atau gajah di blangkon apa niku? Napa? Pinter gajah ra iso ngelakoni. Wit gedang wae pakel. Omong gampang lakoni angel, ngoten. Kowe maca Quran, ibu ora maca dhewe ya, anak ya. Nah, kita baca nggih. Kita nyontoni sebisa mungkin nek saya di rumah, sebisa mungkin ba'da subuh ngaji. Rakitang 1, 2, 3 ayat syukur lebih. 6.000 ayat itu kalau kita tiap hari maca sak halaman nggih. Ada 600 halaman, 600 berapa 2 ya. Itu nek tiap hari kita baca 1 halaman, kita butuh 600 halaman. Berarti berapa itu? 2 tahun kurang loh. Kita tiap hari 2 halaman, berarti setahun kurang sedikit kita baru khatam. Oh, pemeneh nek ora tau ngaji. Lah saya pada anak-anak, ayo ngaji raketang 1-2 ayat. Terus lho kok ampun ngendikane sak ayat. Ya wis ora apa-apa. Seperti ngaji. Kemudian faqidus syai' la yu'tihi, kurang sedikit ya. Faqidus syai'i la yu'ti. Apa itu faqid? Orang yang kehilangan. Orang yang kehilangan sesuatu la yu'tihi, tidak bisa memberikannya. Kalau saya dan Bapak Ibu, kita bukan penegak sholat tahajud, tidak mungkin bisa mencontohkan, menanamkan tahajud pada anak-anak kita. Nek kita bukan pembaca Quran, kita tidak bisa menanamkan membaca Al-Quran. Nek kita bukan orang yang qanaah, tidak mungkin bisa menanamkan rasa qanaah kepada anak kita. Ini gini ngongkon-ngongkon, sing qanaah sego tempe. Saya aku tak rapat sih ya. Rapat mampiri sate buntel. Urip jenengan ngoten nggih. Jadi kita mencoba untuk menanamkan. Kemudian ibda bin nafsik, mulai dari diri kamu. Kita coba Pak, kita pokoknya menggandengkan dengan langit. Kita berdoa, yang kecil-kecil kita amalkan, yang gede tahajud minimal witir, minimal witir. Bapak Ibu kalau tahajud sulit, minimal witir 1 rakaat sebelum sare. Kemudian asrih nafsaka wada'u ghairaka, perbaiki diri kamu dan seru orang selain kamu. Begitu, asrih nafsaka, perbaiki diri kamu. Nonton nggih, langsung doakan. Doa kamu itu menenangkan mereka. Inna sholataka sakanulahum, itu sebetulnya doa Nabi kepada orang-orang yang berzakat, didoakan. Lah, Bapak Ibu, doa kita buat anak kita itu menenangkan mereka. Kita jangan-jangan kurang dalam nyebut nama mereka. Pagi, siang, sore, malam, tidak apa-apa. Jadi mungkin tok, ya Allah, lari kula si fulan teng ma'had ya Allah, yang paling gampil anggenipun ngapalkan Quran ya Allah, ngapalkan arba'in ya Allah, situn nafi'ah ya Allah. Ya Allah, lari kula sing teng MI ya Allah, yang paling gampil anggenipun belajar ya Allah. Gitu enggak apa-apa. Arab enggak bisa jowo wonten mawon. Sak saged-sagede. Karena apa? Allah ngendikan ud'uni astajib lakum. Uji budak wa tada'i idza da'ani fal yastajibuli wa yu'minu bil alahum yarsudun wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun uji budak wa tada'i, dan seterusnya. Jadi apabila hambaku bertanya kepada engkau Muhammad tentang aku, katakan aku dekat. Aku mengijabahi doa orang yang berdoa kepadaku, tapi dengan syarat fal yastajibuli wal yu'minu bi,
la'allahum yarsudun, mengijabahiku dan beriman kepadaku, yakin. Nanti betul Pak, kita yakin kepada doa kita itu. Kita itu dereng ya. Nanti betul yakin betul, mesti kabul. Niku lho Pak, kalau tak cerita boleh nggih niki, dan saya amat napa istilahnya? Menyentuh saya pribadi Pak. Jadi waktu ada kepala sekolah di Solo itu pulang haji, kemudian para kepala sekolah itu menengok beliau, terus cerita. Ketika cerita sampai do menangis itu. Jadi para orang-orang yang sedang datang sampai menangis. Apa yang beliau sampaikan? Beliau itu punya sakit beser. Apa itu beser? Wong gampang pipis nggih. Gampang pipis, kadang metu dhewe nyon sewu nggih. Lah karena dia mau haji, kamangka jeneng haji jarine waktu itu. Jari ini antara kamar mandi masuk Masjidil Haram itu jauh. Memang jauh, Pak. Mungkin begitu pundi nggih. Nggih, tebih kok tebih. Apalagi kalau maunya masuk lantai 1 tapi diarahkan lantai 2, 3 atau bahkan di lantai 4. Itu jauh sekali. Dan di lantai 4 enggak ada kamar mandi, masih enggak ada, Pak. Itu bersih sana. Dia bayangkan, aku nang kono besek prarekoso banget ya Allah. Lantai 1 gedene semono kuwi adoh. Ini kamar baru jauh di luar masjid, kemudian jalan menuju masjid, kemudian terus dan seterusnya. Ya Allah, konon. Maka saya sebelum haji saya ndonga bendina hanya minta satu. Ya Allah, kula ampun beseren ya Allah, nyuwun gampil, nyaman, gampang, saged nglampahi semua rukun dan sunnah haji ya Allah. Terus doa tiap hari Pak, pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam. Dan apa jawaban Allah Ta'ala? Luar biasa itu. 40 hari belas tidak buang air kecil, tidak buang air besar sama sekali Pak. Selama di Mekah Madinah. Luar biasa itu. Jadi doa yang kita tidak menyangka jawaban Allah seperti itu. Kita bayangkan petang dina pramlan tong peteng ya ora. Petengnya ya biasa trepes dan tidak sakit dan malah dia tambah sehat itu Pak. Karena apa? Tidak mengandalkan kepada usaha, tapi tetap yakin kepada Allah. Oh, ngoten Pak. Jadi memang itu contoh doa yang kita tidak menyangka. Nabi Zakaria di surat Maryam nggih. Kaf ha ya ain sad dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Idz qala rabbi inni wa walam akum bidu'aika rabbi syaqiya. Nabi Zakaria ngendika walam akum bidu'aika rabbi syaqiya, ya Allah, aku tidak pernah celaka di dalam mendoa kepadamu ya Allah. Rabbi inni wahanal admu minni wasta'ala ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiya. Ya Allah, saya sudah tua, rambut sudah putih, tulang sudah melemah ya Allah, tapi saya enggak punya anak ya Allah. Saya tetap minta kepada Engkau, minta anak walaupun saya sudah tua dan saya tidak pernah celaka dalam minta kepada Engkau ya Allah. Allah kabulkan Pak. 120 tahun Nabi Zakaria, istrinya 90 tahun plus dalam keadaan mandul Pak, diberi anak Pak. Itu imam yakinnya gitu. Nabi Muhammad SAW ketika perang Badar sama kan, Allahumma intuhlik hadhil isobah lan tu'bada abadan. Ya Allah, kalau Engkau biarkan kalah pasukan ini, Engkau tidak akan disembah selama-lamanya ya Allah. Allahumma intuhlik, terus dari pagi sampai pagi, sampai kata Abu Bakar, ya Rasulullah, kafaka ya Allah, cukup ya Rasulullah. Selendang jatuh dibawa ke atas gitu, yakin kepada Allah Ta'ala, maka Allah berikan kemenangan. Tapi manakala keyakinan berubah tidak kepada Allah, Allah tunjukkan. Para sahabat kemarin dalam perang Badar kita cuma 300, kita menang. Dalam perang Uhud kita cuma 1000, kurang 300, kita menang. Dalam perang Khandaq kita cuma 4000, kita menang. Hari ini kita 12.000 perang Hunain gitu. Musuh cuma 4 atau 7.000, kita pasti menang, tidak mungkin kalah sama sekali. Apa yang terjadi? Begitu masuk celah Hunain, kemudian musuh bareng-bareng menyerang muslimin, kocar kacir muslimin Pak. Masya Allah, lari, Nabi tinggalkan, sampai Nabi minta pada sahabat coba berteriak, saya Nabi, saya Rasul, bukan pendusta. Hei Bani Fulan, ana Nabi, wala kadziban.
Sahabat seperti sadar, kemudian konsolidasi, kemudian perang dan menang. Contoh begitu. Dan masih banyak doa-doa yang lain. Loh, itu kan anutan Nabi, orang biasa, walaupun orang biasa. Ini kuliah Pak, nyun sewu. Ada teman guru nih saya sampaikan sebagai contoh orang biasa. Ibu-ibu nemui saya di kantor terus gini, Pak, kula niku sakit Pak janipun Pak. Lah sakit nopo? Kula niku mboten ngertos kok ngen padahal saya sakit banget Pak. Ngantos pun di ronsen nggih mboten kecekel. Pun di nopo-nopo ngantos telas kathah Pak. Kula ngeten nggih dicobi nggih niki nek cara Nabi kan diwaosi Fatihah. Mengki panjenengan mendhet gelas diparingi toya petak maos Fatihah. Pagi sore diwaos diunjuk wonten mawon. Kasihate nggih mboten ngertos kok niku Nabi wonten kok. Plus niki kula paringi donga nggih. Bismillah bismillah bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadiru. Niki diwaos ping 7. Lah napa artose nggih kula niki terjemah niki. Nggih, mengki diwaos sing sami. Idemok sing bagian sakit diwaos pagi sore. Selang 2 minggu Pak mara melih alhamdulillah Pak kula enjing pas toyan niku medal kreweng subhanallah medal kreweng Pak pun saniki pun alhamdulillah pun sae pun sehat pun mboten krasa melih karena apa wong sampe Nabi ngono kok kita kadang tidak meyakini mosok ndonga tok mari lah Nabi ngajari ngono kok enen cah cilik tak TPA mara Mas, kaku loro Mas, loro apa? Jempol Mas ini. Bismillah. Terus ngenten iki. Allahumma rabban, sekelak demok Pak. Allahumma rabbanas, hadi baksin. Rambung titil langsung, Mas, mari Mas, mari. Batin lho, apa tenan kowe mau? Ning kok bocah yang guyu mau kelaran jare, apa ngapusi aku ngerti. Itu begitu Pak. Karena apa? Siapa tahu, mungkin kita memang tidak tahu kok. Tapi yakin kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu cek bangun niku. Monggo barangkali dia mau bertanya silakan nggih. Niki jam pinten mungkin jam berapa? 10:30 nggih. Nek durung ngerti. Pripun? 10:26 nggih. Nah, Bapak Ibu, coba kita melihat para salaf, orang-orang tempo dulu nggih. Ini ada saya tulis anak yang ortunya soleh dijaga Allah. Kepanjang sholatku 7 turunan. Umar di antara 2 Umar, Ibu Tabirah, sahabat yakin tidak terbakar rumahnya. Ini adalah contoh kisah-kisah yang barangkali memberikan inspirasi buat kita. Kalau yang pertama kedua adalah solehnya orang tua itu berpengaruh kepada anak-anaknya. 1, 2, 3. Nanti ada di bawah. Kalau yang Umar, ibunda, sahabat itu kaitan dengan doa. Nabi itu di dalam kitab Hayatus Sahabah, hari Rabu Nabi itu mendoakan Umar, Kamisnya Umar masuk Islam. Yang kedua ibunda Abu Hurairah. Itu Abu Hurairah waktu mau sholat, ini ibunya kan masih kafir. Itu Nabi dionek-onek iki. Kata Abu Hurairah, ini ora biasa rak baene iki. Lagi iki bu kok limis kok ngono kuwi akhirnya nangis datang pada Rasulullah. Ya Rasulullah, mbok doakan agar begini begitu. Nabi angkat tangan. Allahumma ti umma Abi Hurairah. Allahumma ti umma Abi Hurairah. Akhirnya ini Nabi doa belum rampung si Abahir langsung pulang rumah lari esoknya tanya, iki ndak ingi sowan Nabi njuk donga Nabi ndonga ora rampung kok mulih ngopo? Malah melayu ngono kuwi. Ngapa kok melayu ngono kuwi? Apa katanya? Saya berlomba dengan doa Nabi. Nabi berdoa, kemudian saya pulang, saya pengen melihat efek doa Nabi. Apa yang terjadi? Saya sampai rumah saya terkunci. Kemudian dari dalam saya dengar suara air kericik. Terus kata ibu saya, "Ki sapa?" "Abu Hurairah." "Nggih, Bu." Begitu dibuka, ibunya sudah masuk Islam, Pak. Ya. Kenapa? Doa Nabi tadi. Doa Nabi langsung kepada ibunda Abu Hurairah. Kemudian ketiga, sahabat yakin tidak terbakar rumahnya. Apa nih? Ada sahabat sampai di sebuah tempat dikata, kobong omahmu." "Ora." "Lha piye to tak kabari kok?" "Kobong ora." Kemudian dia pulang lagi. Balik meneh.
sak kampung kobongan, omahmu ya kobongan. Oh, ora. Ngel banget ya diandani kok. Datang lagi dia. Lagi. Sak kampung kobongan kecuali omahmu. Masya Allah. Ngopo gak iso ngono? Aku wis ndonga. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku yakin Allah pasti menjaga rumah saya. Ngonten, Pak. Ning ampun sengaja lho, Pak nggih. Ini kita perlu yakin. Niku lho kados saya bener Khalid bin Walid ketika ditantang sama jenderal Romawi itu. Ayo, Khalid, iki racun diombe. Ayo bismillah, diminum, Pak. Dan tidak apa-apa. Apa yang beliau baca? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Maka tidak apa-apa. Nggih sami lho, Pak. Iki ampun ditiru niki hanya orang-orang profesional yang bisa mengerjakan. Jarene YouTube nonton nih. Kemudian jagalah Allah, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga kamu. Dia dua, intan surullah yansurkum. Jika kamu itu menolong Allah, Allah menolong kamu. Kalau seperti ini, apa maknanya di kitab Jamil Ulum wal Hikam? Allah akan menjaga urusan dunianya, yaitu ia akan mendapatkan penjagaan diri, anak, keluarga dan harta. Bagaimana caranya menjaga hak Allah Ta'ala? Ihfadillaha yahfadka. Malah niki dari ayat wa ammal jidaru fakana li hulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma sholiha. Adapun dinding rumah adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang ayahnya adalah seorang yang soleh. Maka dipun buka apa kata fasirin. Di dalam ayat ini Allah menyebut yang soleh adalah bapak ibunya, bukan anaknya. Nek bapak ibunya soleh, anaknya dijaga oleh Allah Ta'ala. Secara umum begitu. Nah, maka sekarang sekalian tinggal kita mensolehkan diri kita, ngoten nggih. Nah, kemudian masih ada di sini kata Umar bin Abdul Aziz, "Ma min mu'minin yamutu illa hafidhahullahu fi aqibihi wa aqibi aqibihi." Tidaklah seorang mukmin itu mati dan ia selalu menjaga Allah, kecuali Allah akan senantiasa menjaga anak turunnya dan anak-anak dari anak turunnya. Seingat saya di Ibnu Katsir sampai 7 turunan. Jadi kita akan dijaga oleh Allah Ta'ala kalau menjaga hak-hak Allah Ta'ala. Lah makanya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu di rumah introspeksi ya. Jadi Bapak dan Ibu berdialog, barangkali amal apa yang belum dikerjakan di rumah. Nanti jangan-jangan di rumah yang sewu nek seperti para sebagian pekerja kantor tuh ya, kelambi dino Senin, Selasa, Rebu, Kemis, Jumat, Setu kuwi nempel nang tembok kabeh. Ngantek kebak ya, subhanallah. Atau jangan-jangan kita masih adanya sewu popok putrane rung diguwak neng pojok kono, siji neng pojok kono, siji neng pojok kene. Jangan-jangan begitu. Atau kita di rumah masih punya banyak sampah-sampah. Kata Sa'id bin Musayyab, karena dia tidak mau dibaca Musayyib katanya, "Wahai anakku, aku selalu memperbanyak sholatku dengan tujuan supaya Allah selalu menjaga kamu." Lah ngoten. Kita perbanyak sholat agar dijaga oleh Allah anak-anak kita. Lah ngoten. Ampun ising, tidak perlu malu mohon kepada Allah apapun. Ya Allah, lari kula kelas 2 MI ya Allah, kemarin dia tidak mengerjakan PR ya Allah. Ya Allah, berikan kekuatan pada anak saya untuk selalu mengerjakan PR. Kan ngoten, Pak. Walaupun cuma PR. Nah, Bapak Ibu, ini mengulang yang lalu. Seberapa tinggi idealisme yang dimiliki orang tua? Bapak Ibu ketika ngirim anak ke MI sini atau menganti ke sekolah manapun, apa sebetulnya tujuan kita? Dadi wong pinter tok tenane lho iki. Apa dadi juragan? Lha ora apa sing penting dadi juragan lho kaya pakmu, juragan areng. Ku bakul areng ya. Sing penting sugih. Ora pinter ora apa-apa, sing penting sugih. Atau sing duwe gelar
sing penting duwe gelar, sing penting gelar le, atau sing penting soleh solehah. Ya, nanti bapak ibu kan penting ini. Soalnya apa? Tujuan awal bapak ibu ngirim anak untuk sekolah itu penting. Ngirim ke mahat ben dadi wong sugih, bukan jalannya berarti. Seperti di Solo kemarin Ustaz Huri mengatakan sekolah kene iki sekolah jurusan ulama, dudu urusan wong sugih. Namanya gitu ki. Ya wis jadi ulama ki wis langsung yang Allah Taala ngono kuwi ya ngoten. Jadi kalau bapak ibu nanti saya anaknya kok ada sesuatu, mungkin ada yang keliru dengan tujuan kita. Ngoten. Apa tujuannya? Anu supaya nggak dadi juragan. Anak ngono ya anakmu ora dadi saleh engko, ngoten. Anu kabeh ya pinter, juragan, sugih, gelar, saleh, salihah dan seterusnya. Nggih pareng to napa? Tapi itu akan mempengaruhi kita dan anak kita. Apa dadi wong? Sing penting dadi wong. Berarti iki durung wong ya. Ijik rada apa? Rada dudu wong ngono. Kula kuning-kuning niku dadi wong niku. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini ada kalimat saya beri judul ya, subjudul bi khawatimiha. Anak kita itu belum finish. Kalau sekarang dia juara 1, kelas 1, kelas 2 belum tahu. Kelas 3 belum tahu, kelas 4 belum tahu. Di MI juara, ma'had juga enggak tahu. Atau di MI belas, mungkin underdog. Ngapa underdog niku? Under kan bawah, ndok kan anjing ya. Jadi bawah anjing, elek banget tuh. Kita enggak tahu. Saya sering cerita pada Bapak Ibu di Solo ini. Saya masih ingat dulu ada kelas 6, anak kelas 6. Itu ketika mau dikirim MOCM, dia belum rampung hafalannya. Seingat saya berikan ancaman, pokoknya kalau tidak rampung hafalan, tidak saya kirim MOCM masuk ma'had. Waktu itu hari terakhir ujian tahfidz, ini anak nangis ya, seingat saya nangis di antara dua tiang di lantai 2 itu, nangis sampai air mata itu nggak turun sampai diisek-isek. Waktu itu seingat saya dia izin agar diberi kesempatan ikut orientasi, nanti akan bulan berani hafalan. Akhirnya kita kirim untuk orientasi, akhirnya masuk kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, atau SMA aliyah, kelas 2, kelas 3 lulus dalam keadaan hafal 30 juz Al-Quran. Masya Allah. Dan ketika dikirim, konon kata teman-temannya menjadi orang terbaik di tempat penugasannya itu. Kita tidak tahu. Biar beling. Bahkan saya punya murid. Terus berapa ini? Masih ya. Saya punya murid kelas 6 SD itu umbelan Bapak Ibu. Kelas 6 loh ya. Jadi umbelan sampai kerahnya itu ireng kabeh itu. Yang bunga-bunga bunur kelas 6 itu. Pak niko pripun sipulan mosok kelas 7 umbelan kadang ngantek surat ijo pipine ngene iki, ya Allah, Pak pripun niko? Kata saya, Bu, mboten ngertos Bu, wong jeneng cah cilik pun mungkin nek pun dadi wayahe insyaallah selesai. Subhanallah, masuk sanawi, masuk aliyah, Masya Allah. Dan sekarang jadi ustad. Pada zaman ini umbelan tur ijo, nyelepret neng pipi. Kita tidak tahu. Biyen beleng saiki dari kiai. Saya itu di pekan ketiga begini, dulu itu ada satu keluarga minta pengajian rutin pekan ketiga, keluarga besar gitu. Bapak ibu punya 10 anak. Saya datang ke sana, saya absen, mana yang putra 1, 2, 3, Ustaz, kalau yang pertama nggak bisa soalnya jadi ketua pengadilan mana gitu. Terus cerita, Ustaz, kakak saya Mbarep itu dulu paling beling Ustaz, paling beling, masuk pondok dihukum keluar, pindah pondok dihukum keluar, masuk jadi bola-balik gundal-gundul. Nek kita kan gundul terus, pondok kan tidak. Pondok itu kalau di tempat lain kan dihukum digundul, nanti dia masuk gondrong metu gundul, gondrong gundul meneh, gondrong terus begitu. Pokoknya biaya bapak sudah banyak sekali untuk anak yang Mbarep ini. Tapi ternyata begitu dewasa sing dadi iki tok katanya. Dadi yang dulu beleng sekarang dadi kiai. Maca kitab pinter, bahasa Arab pinter, dadi kiai di. Masya Allah. Nonton nggih. Dadi kiai gara-gara beling. Tahu enggak Kaisar Nero? Kaisar Nero yang berkuasa, yang zaman kecil amat cinta pada ibunya, ketika jadi kaisar kemudian punya kebijakan-kebijakan yang ibunya tidak cocok, ibunya sendiri dihukum mati Pak oleh Kaisar Nero.
Subhanallah ya. Al-a'malu bi khawatim. Terus bagaimana? Tetap kita jangan berhenti mendoakan putra-putri kita. Tetap Pak, walaupun sudah berkeluarga tetap doakan. Nanti kita kirim dari jauh-jauh. Allahumma inni u'idhum bika wa dzurriyyatihim minasyaitonir rajim. Itu doanya siapa? Imron kepada putrinya Maryam, Maryam binti Imron. Allahumma inni u'idhuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Kita ubah. Allahumma inni u'idhuhum, anak-anak saya supaya Allah, bika kepada engkau, wa dzurriyyatihim dan semua anak turun mereka, minasyaitonir rajim dari godaan setan yang terkutuk. Kita doakan Pak. Anak kita jauh dikawal dengan doa. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal. Doa begitu. Biar anak kita menjadi penegak sholat. Kenapa? Nek tegak sholatnya beres ngoten mawon. Dia pegang HP enggak masalah. Dia di luar kota enggak masalah. Apapun enggak masalah. Kalau kita kawal dengan doa. Tahu enggak Yakuza ini, saya tulis di sini. Itu dia tuh apa namanya? Pimpinan gangster Jepang, Pak. Penuh dengan tato. Tapi Masya Allah bisa bertobat dan menjadi dai, Pak. Badannya penuh tato, tapi pakai sorban, pakai gomis. Kenapa? Allah berikan kebaikan pada dia. Subhanallah. Kemutan badan gitarolis. Oke. Sing usia saya mungkin tahu ini. Sing bangsa sing enam ngerti ya. Itu dulu gitu ya, Masya Allah. Saya tidak mencoba mengungkap keburukannya. Coba setelah dia bertobat jadi dai, kemudian sorbanan ngomongi bangsa Allah, bangsa hari akhir, persiapan amal, meninggalnya pada maghrib dalam keadaan baik begitu, Pak. Kita tidak tahu. Masih banyak itu contoh-contoh begitu. Yang terakhir ikhtiar pasrah. Yang penting Bapak Ibu kita membersamai anak. Bapak Ibu jangan sampai bosan membersamai anak untuk belajar, bahkan membersamai dolan, jangan bosan. Saya kadang terpaksa dolanan kepada anak barang. Kenapa? Membersamai kok. Anak itu pekerjaannya adalah bermain. Bermain adalah pekerjaannya. Maka kita bersamai. Kemudian kita percayai. Ya, kita percayai. Saya kemarin dapat lagi cerita tentang anak beling ya. Jadi dia di kamar terus. Pokoknya ibunya ngopo ora peduli nang jero kamar terus pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam. Kemudian saya tanya begini, dia sok keluar makan enggak? Masih, oh berarti masih bagus. Masih bagus. Bagaimana caranya? Coba. Nanti lagi terakhir nggih. Nanti ibunya tolong suruh masak sing enak, anak diketuk pintunya, tok tok tok, le kae wis siap maaman. Di maam saiki ya kena engko ora apa-apa. Gitu tok. Kenapa? Anak kita percayai. Nek perlu jak dolan. Ning aja nyinggung blas tentang kehidupan dia, jangan sama. Sementing ibu ngajak omongan tok. Nah, kenapa? Ini penting. Banyak anak dan orang tua yang rusak gara-gara rusak komunikasi. Dan motivasi, bimbing, mengarahkan dan membiasakan Bapak Ibu yang belum terbiasa, anak-anak kita tolong biasakan kalau makan ngisai dewe. Itu latihan tanggung jawab sejak kecil. Paam isai dewe, reget rapopo, ngoten. Ayo isai. Kita lihat, weleh sabun tok ora apa-apa. Sing penting latihan ngisai. Ayo kayak nyaponi, reget ora apa-apa. Sing penting latihan lah ngoten. Ayo ki bar bubuk diresiki, ki spray ditoto, apa kempul dilempiti. Ora apik, baleni ngoten. Kenapa? Membiasakan tanggung jawab dan jangan meletakkan barang sembarangan. Harta, uang itu kita simpan yang baik, jangan sembarangan. Kenapa? Anak kita baik, tapi seton kita harus waspada. Akan ngilingi anak, kayak jipuk duitnya, kan oke, jipuk sitok wae gitu. Nanti kedua dan jadi penyakit. Ngerti nggih? Baik, mudah-mudahan yang saya sampaikan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bisa menjadi wacana buat kita. Sebelum saya tutup, 1-2 pertanyaan barangkali. Nek tidak ada kita pulang. Oh, monggo sih, monggo silakan.
pendidikan anak prasekolah. Begini, zaman sekarang kan mungkin juga dari dulu ya kita sudah terbiasa dengan mendidik anak-anak kita dari kecil. Karena kita tidak mampu untuk mendidik sendiri, kita titipkan di lembaga pendidikan misalnya TK ataupun PAUD. Dengan di situ kan kita bisa memberikan kepada anak-anak kita belajar dari apapun dengan cara interaksi dengan gurunya, dengan kawan-kawannya, dan juga mendapat ilmu-ilmu yang baik untuk kedepannya gitu. Tetapi ada sebagian pendapat, yaitu menurut penelitian dari anak-anak TK itu bisa merusak saraf kognitifnya. Lah, dengan mungkin pendapat itu menurut Ustadz, apakah kita nyekolahkan anak di TK dan di PAUD itu ada manfaatnya atau tidak? Mungkin itu, terima kasih. Jadi ditanyakan intinya untuk anak-anak prasekolah di PAUD maupun TK tentang pembelajaran tentang calistung, barangkali calistung di usia TK dan usia PAUD. Bapak Ibu, negara kita kebetulan bermadhab, negara kita bermadhab untuk anak TK dan PAUD tidak diajari baca tulis hitung. Saya punya teman guru TK dan saya tanya, ya Ustadz, memang kami oleh pemerintah tidak boleh mengadakan pembelajaran baca tulis hitung. Cuma kata beliau, orang tua itu minta Ustadz. Akhirnya kita di sekolah tidak memberikan baca tulis hitung, tapi ngelesin nang omah, berakacek berarti. Jadi anak-anaknya di TK itu tidak diajari, tapi gurunya datang ke rumah ngajari baca tulis hitung gitu. Itu kalau tahu berita ya kami dimarahi, cuma karena tuntutan sekolah begitu. Di SD umum itu masuk sekolah dites, dites baca tulis hitung, lulus bisa masuk, tidak bisa masuk. Nek MI Solo beda. MI Solo itu ada wacana nanti dites. Nek bisa baca tidak lulus. Nek bisa baca tidak lulus. Kenapa tidak? Kita hanya menerima yang tidak bisa baca. Walaupun ini cuma gojekan karena terbukti ada anak yang dia tidak sekolah tapi bisa baca. Gimana? Tanya, Bu ini apa Bu? Iki R, ini A, P mocone Ra, contoh begitu. Akhirnya dia baca-baca, bisa baca tanpa sekolah. Yang kedua, saya dengar langsung dari menteri kita dulu namanya Profesor Dr. Fuad Hasan, masih kemudian wangi dhuwur mancung nih. Apa kata beliau? Anak-anak TK, anak-anak PAUD tidak boleh diajari baca, tulis, dan hitung. Kenapa? Itu merusak tadi, tidak boleh. Terus bagaimana? Anak boleh bermain, tidak apa-apa. Bermain, baca, tulis, hitung. Bisa bedakan antara bermain dengan diajari. Contoh ngenten, Dek, 2 tambah 2 4, itu namanya belajar hitung. Tapi nek Dek tak paringi neker loro. Nah, saiki iki neker siji loro, meneh siji loro, jumlahe siji loro terus papat. Itu namanya bermain. Itu boleh, Pak. Boleh. Lagi, misalkan SA sa MA ma sama. Ayo ta, saiki misalkan kayak kita bermain. Ini nasi, gambarnya adalah nasi di atas piring. Boleh Pak, boleh. Iki jenenge sego Dek. Nah kita tulis, misalkan kita tulis nasi, wujudnya apa? Nasi di atas piring. Tapi tidak boleh, ayo tuliskan ayah, NANA, SIC, sego. Nah gitu nanti Pak. Tidak boleh masalahnya, gitu. Tapi nek anak mendengarkan tidak apa-apa. Tiap hari nek perlu, seperti siapa itu? Hafid Quran yang dia punya sejak kecil itu. Setiap hari cuma mendengarkan bacaan Quran tok dan hafal 30 juz, Pak. Ternyata sebetulnya kata para ahlinya, kita tiap hari itu menerima rangsang, mendengar sesuatu, dan ini kalau dimunculkan bisa sebetulnya. Cuma karena kita mungkin terlalu kita terlalu tidak fokus sehingga nemplek tok, itu begitu.
Gitu. Terus bagaimana? Lah kemarin di pondok sempat ada kasus, tapi sudah lama gitu. Jadi anak kok mulai mulai malas belajar, katanya sakit dibawa ke dokter penyakit dalam, bukan penyakit, ganti dokter ya bukan. Ternyata ketemu kata dokternya, ini salah ketika zaman kecil dipaksa belajar. Itu makanya buat kita, pokoknya kalau anak masuk MI itu tidak ada tidak boleh pernah masuk di TK maupun PAUD. Andai kata ada kalau di Solo ya, itu anak dimintakan bapak ibunya keterangan dari psikolog maupun psikiatri bahwa anak tidak ada masalah. Nonton Pak. Memang benar. Jadi memang kita jangan tergesa-gesa. Termasuk Ibu, nek bandingannya adalah anak belum siap untuk berdiri, kemudian kita tetah biar berjalan, jangan. Anak belum kuat kok. Anak ben ngadeg dhewe nanti. Bocah ndak lamban, ndak, wong dia masih ada umurannya. Termasuk anak kita ndak mau makan. Itu kadang kan belum masanya. Wong dia mungkin masih gendang kuat, anakku jek bayi tak kei sate buntel. Oh jangan. Ini belum mampu ini. Bubur dulu, kemudian baru nasi lembek, kemudian bertahap. Ngoten nggih Pak nggih. Oke, jadi prinsipnya sampai sekarang saya mengikuti sama dengan madhab yang dipakai oleh pemerintah. Anak TK, anak PAUD tidak diajari baca, tulis dan hitung. Langun. Cukup nggih? Lainnya bareng itu? Ya kan? Kira-kira ke depannya ada penanganan dari pihak MI untuk anak berkebutuhan khusus, misalnya disleksia ini tadi, karena walaupun jarang tapi ternyata juga ada gitu. Jadi termasuk ABK ya. Jadi kita tuh punya ABK kemarin, ada autis, ada disleksia. Jadi anak ABK itu kalau di MI kita sebetulnya tidak bisa menerima. Karena apa? Kita tidak punya ahlinya. Kita tidak punya ahlinya, sehingga untuk di Solo itu untuk anak-anak yang kelas 1 baru itu waktu pendaftaran anak kita minta ajak. Jadi anak kita minta orang tua mengajak anaknya untuk kita tanya siapa namanya, siapa jenenge dan seterusnya. Jadi bukan pertanyaan ujian, bukan pertanyaan yang sifatnya untuk tanda petik apakah dia bisa komunikasi atau tidak. Nah, yang pernah adalah ketika anak tidak bisa komunikasi, orang tua saya undang dan saya bilang, pangapunten Bapak, ini anak ini punya kebutuhan khusus dan kami tidak punya tenaganya. Monggo Bapak, anak ini dibawa ke tempat yang lain, ke SLB. Karena apa? Mereka punya tenaganya. Nanti kalau di sini mesake, gurunya mesake, bocah yang mesake. Kenapa? Tidak mampu kita kok. Dan memang pernah juga ada anak yang begitu, disleksia tadi. Jadi membaca misalkan N-ana, ayo tuliskan N-ana, SIC, nasi. Nanti begitu kita turun, baleni lali. Apa mayo? Lupa. Bahkan cuma 1 tambah 1 lupa. 1 tambah 1 2. Nanti begitu balik 1 tambah 1 lupa. Orang tua juga sama. Saya undang, saya panggil, Bapak Ibu mohon maaf, ini kami tidak mampu. Lah yang ini kebetulan orang tuanya mboten usah temur kemawon kajenge tadi pikantuk suasana yang baik. Kata saya, ya monggo saja, cuma yang kami seperti ini bisanya. Karena andai kata dia punya guru yang tepat, metode yang tepat, itu insya Allah berhasil. Profesor Dr. Yohanes Surya, maka dibuka nggih teng internet nggih, Profesor Dr. Yohanes Surya. Itu seorang tokoh pendidikan. Dia mengatakan begini. Tidak ada anak yang bodoh. Yang ada adalah anak yang belum mendapatkan guru dan metode yang tepat di dalam belajar. Bahkan saking yakinnya dia mengatakan begini, kirimkan kepada saya anak yang paling bodoh se-Indonesia. Luar biasa kan?
kirimkan pada saya anak yang paling bodoh se-Indonesia akan saya didik agar dia pinter. Dan memang terbukti itu. Dari Papua dikirim ke Jakarta di lembaganya itu, institut apa namanya lupa saya, dikirim ke sana, diasramakan. Anak yang dulunya paling bodoh itu begitu dididik sekian tahun itu siap ikut olimpiade, Pak. Cuma kata saya, lah yo wae yo nang kono diasramakan, diupeni, disenengke, seneng ya artinya penak, gampang no pelajaran. Mungkin zaman yang Papua kono mangane mong tiwul ya iki. Mangane mong tiwul apa-apa berarti makman ra enak nang omah ra penak sehingga tidak bisa belajar. Dan artinya menunjukkan bahwa dia berhasil, nggih. Metodenya pas, gurunya juga pas. Nah, sama. Anak-anak seperti jangan-jangan begitu. Ada sebuah film, berarti ada teman yang berikan saya film. Ada dua. Yang pertama judulnya apa itu? Anna Sullivan, tidak salah. Anna Sullivan, satunya si tokoh namanya Ihsan, film India. Karena saya dianggap guru, maka harus diberi itu. Lah si Ihsan itu juga sama, disleksia. Tidak bisa membaca, tidak bisa berhitung. Nah gitu. Dia kalau di kelas itu nonton gambari, obah dewe gambari. Nah gitu. Hurufnya bisa menari-nari. Itu yang nonton hurufnya melakukan gitu. Pelajaran nonton gitu. Seperti wah saya jadi punya materi itu. Sebagaimana tokoh-tokoh tidak mau. Oke, ini saya iya. Ini mungkin yang di sini ya. Anak nakal ini. Jadi tokoh-tokoh yang terkenal itu dulunya ternyata orang-orang yang juga sama berkebutuhan khusus. Cuma karena mempunyai guru yang tepat sehingga bisa berhasil. Ini saya tunjukkan sedikit saja. Nah ini ADHD ini. Nih. Jadi ada orang punya gangguan defisit hiperaktif disorder, mungkin yang pirsa Bu Dokter tadi katanya ada Bu Erna. Jadi orang-orang yang punya gangguan tapi ternyata karena tepat di dalam mendidiknya dia bisa menjadi orang. Thomas Alva Edison itu masa kecil dianggap orang idiot. Kenapa? Dia pernah menduduki telur. Terkait gen dadi pitik. Nah gitu kan, diduduki. Jadi nggak ngerti ndok itu begitu. Pernah dia itu sampai macam-macam yang kemudian dianggap orang idiot, orang yang bodoh, kemudian dikeluarkan. Kebetulan ibunya itu guru. Gampangnya, ayo dik, kamu di rumah tak ajari. Tiap hari pelajaran homeschooling, Pak. Akhirnya jadilah Thomas Alva Edison yang menjadi penemu lampu pijar dan penemu 1000 sekian penemuan. Dulunya bermasalah, tapi ternyata juga tidak habis harapannya, ngonten Pak. Terus bagaimana? Bapak Ibu kalau barangkali punya putra putri atau punya teman yang putra putrinya termasuk ABK, anak berkebutuhan khusus, kirimkan kepada guru yang tepat. MI kita sampai hari ini, MI saya ya, itu belum punya tenaganya, ngonten. Gimana? Kirim ke mereka, ke orang-orang yang mampu mendidik untuk bisa menjadi tanda petik sesuai dengan kapasitas anaknya, ngonten nggih. Ya sama, jadi memang kita ya akhirnya kita kembalikan, kita tidak mampu. Bahkan ketika ada satu sekolah ada anaknya yang beling, ya saya menjadi tameng kepada orang tua untuk memindahkan anaknya. Orang tua marah-marah itu, sampai akan diperkarakan, akan dimeja hijaukan. Saya ngadepi, saya bilang, mohon maaf Bapak, ini kami tidak mengusir putra panjenengan. Kami tidak mengeluarkan, tapi kami menyarankan anak dipindahkan. Apa? Kami tidak mampu, Bapak. Kami tidak mampu dan terbukti tidak mampu. Bukan kami tidak mau, bukan tidak mampu. Kami hanya, saya coba tiru-tiru guru saya. Kami cuma bisa mengukir kayu. Kami punya alatnya, kami punya ahlinya. Tapi putra Bapak ini bukan kayu, tapi emas barangkali. Maka dia mungkin butuh dibakar dulu, diobor dulu untuk dibentuk menjadi perhiasan yang mahal. Nek kepada kami yang rusak alat kami, Bapak, tidak bisa kami. Jadi mohon silakan dipindahkan. Gitu ya. Jadi memang kita terpaksa ya manggake kepada orang tua. Kalau putra putrinya ada masalah ya kita minta dipindah ke guru yang tepat. Cukup ya? Cukup ya dari lainnya? Oke, baik, mudah-mudahan yang kita bicarakan di pagi sampai siang ini memberikan wacana buat kita, pengetahuan buat kita.
bisa kita ambil manfaatnya, bisa kita sampaikan kepada orang yang lain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kalau ada salah dari saya pribadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah acara demi acara kita lewati bersama dengan lancar dan tanpa halangan sedikit pun. Sekali lagi jazakumullah khairan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Semoga pertemuan dan kebersamaan kita hari ini dapat terulang lagi kelak di jannah Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, apabila banyak salah dan ucap mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum meninggalkan tempat, monggo doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.